Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Dan film kali ini berjudul Eleven White. Eleven White ini adalah film yang bergenre action dan dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Prachya Pinkaew. Dan langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan wood bray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang nge-play di sebuah tempat hiburan di Bangkok, Thailand. Rupanya, beberapa lelaki di sana sedang menyuntikkan narkoboy pada wanita tersebut. Dan ternyata, ada seorang wanita lagi yang mereka culik kemudian diikat di sebuah ranjang. Akibat efek dari narkoboy, para lelaki ini berebut untuk celepot dengannya. Dan inilah tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Kurti Kurch yang diperankan oleh Jimon Honsu. Dia terlihat sedang santuy menikmati makanan di pinggir jalan. Kurti rupanya sedang mengawasi beberapa pria yang tadi kita lihat. Dan dia kemudian masuk ke toilet dan mengeluarkan sebuah benda yang kemudian dibungkus dengan kondom. Kemudian hitungan mundur 30 detik dimulai setelah cairan dimasukkan ke benda tersebut. Dan ini selanjutnya. Setelah ledakan, Kurti mendekat dengan menggendong sebuah kantong besar yang ternyata berisi seorang pria. Dia lalu menembak seorang pria yang masih hidup. Lalu, pistolnya dia berikan kepada pria yang dia bawa. Jadi seolah-olah pelakunya adalah pria yang dia bawa. Namun aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang wanita yang berambut panjang. Dan di sebuah rumah besar, terlihat bos gangster mendapat kabar dari anak buahnya bahwa kelompok gangster dari Jong-am telah melanggar gencatan senjata. Namun sepertinya bosnya tidak percaya jika mereka pelakunya karena aksinya itu menggunakan sebuah bom. Kemudian terlihat Kurti mendapatkan bayaran atas aksinya ini. Artinya dia adalah seorang pembunuh bayaran. Pria itu membayar Kurti tujuannya untuk menemukan putrinya yang kemungkinan telah tewas akibat kecanduan narkoboy. Kemudian di sebuah pub, terlihat para ladies dolar kuning sedang menunjukkan lekukan melodi gitarnya. Dan di lantai 2, terlihat beberapa pria yang sedang bertaruh terhadap seseorang yang sedang merakit senjata dengan mata tertutup. Dia adalah Jimmy, seorang penjual senjata ilegal yang diperankan oleh Kevin Bacon. Saat turun, Jimmy terkejut karena Kurti berada di sana dan melihatnya. Dan inilah yang terjadi. English, why you running? Need a favor! Di sini Jimmy ketakutan karena mengira Kurti akan menghabisinya. Namun padahal Kurti hanya membutuhkan beberapa senjata darinya. Jimmy lalu membawa Kurti ke gudang senjata miliknya. Sampai di tempat tersebut, inilah koleksi persenjataan milik Jimmy. Tapi Kurti memilih senapan sniper. Jimmy meminta biaya sewa untuk senjata ini senilai $1.000 per hari. Kurti lalu membawa senjata tersebut. Dia lalu naik ke sebuah menara kuil. Uang bayaran yang dia dapatkan dia sembunyikan di lantai menara tersebut. Dan salah satu anak tangga menara itu sengaja dia buat rusak, agar jika ada orang yang naik, dia akan segera mengetahuinya. Setelah senapan itu dia persiapkan, tidak lupa juga dia makan terlebih dahulu dengan menu khas warteg. Tiba-tiba, wanita cantik berambut panjang yang kita lihat setelah ledakan, dia muncul di sana. Wanita itu bernama Mae. Rupanya, Mae sengaja mengikuti Kurti. Kurang mengerti apa maksud dan tujuannya, namun Kurti mengikat tangannya dan menyumpal mulutnya.
Cerita berlanjut di pagi hari, terlihat Curti yang sedang mengisi peluru dan dia sepertinya menunggu target yang akan terlihat di sekitar pintu masuk sebuah pub. Dan saat malam tiba, Mae terdengar mengucapkan kalimat doa mengikuti para biksu yang sedang berdoa di kuil. Dan akhirnya Mae terlihat sadar kembali. Lalu Curti melepaskan ikatannya dan menyuruhnya untuk minum. Curti meminta Mae membangunkannya jika kelompok gangster yang Mae lihat datang kembali ke tempat ini. Tiba-tiba, Mae mendengar keributan di pub tersebut. Seketika Curti pun terbangun. Dan ini selanjutnya. Thanks for the help. Kemudian, kita lihat seorang bos gangster yang sedang melakukan ritual dengan menancapkan beberapa besi di badan dan pipinya. Mereka menyadari musuh mereka telah menghabisi anggota mereka melalui seorang sniper. Curti lalu meminta Mae menunjukkan di mana kelompok gangster ini membawa para gadis. Mae awalnya menolak karena tidak mau membantu seorang pembunuh. Lalu Curti menodongkan senjata tersebut ke salah seorang biksu. Mae akhirnya menuruti kemauan Curti. Kemudian, Mae menunjukkan salah seorang gadis yang telah tewas dan dibuang ke TPS Bantar Gebang. Dan Curti meminta Mae membawanya ke tempat para gadis ini bekerja. Kemudian Mae membawa Curti langsung ke markas gangster Changkao. Curti terkejut karena mereka bukan gangster sembarangan. Curti kembali menemui orang yang menyuruhnya dan mengambil bayarannya. Namun, Curti langsung menusuk tangan pria tersebut. Karena pria ini tidak memberitahu bahwa kelompok gangster Changkao yang dia lawan ini bukan abal-abal. Kembali ke menara. Saat Mae membangunkannya kembali, Curti melihat seekor gajah putih diturunkan dari sebuah mobil di klub tersebut. Gangster Changkao rupanya dengan sengaja membawa gajah putih itu sebagai simbol gencatan senjata antara kedua gangster. Dan dia menunjuk pria yang berbaju hitam ini menjadi penasehatnya. Keesokan harinya, Curti mendatangi Jimmy yang berada di sebuah hotel dengan dua ladies wakwau. Curti yang sudah terlanjur tenggelam dalam misi ini meminta kembali persenjataan tambahan dari Jimmy untuk menghadapi mereka. Di sini Jimmy lalu memberikan sebuah nama yaitu Thai Stick yang harus ditemui oleh Curti. Namun Curti menolaknya dan terungkap Jimmy berhutang nyawa kepada Curti. Jimmy lalu membawanya ke sebuah kapal miliknya. Mereka lalu masuk ke ruangan bawah kapal dan inilah koleksi kedua persenjataan milik Jimmy. Kali ini, Curti mengambil senjata sniper seri Barrett 82 berkaliber 50. Dan ketika kembali ke menara, Curti terkejut karena Mae tidak ditemukan di sana. Curti lalu berusaha mencarinya melalui atap gedung lain. Ternyata, Mae muncul tiba-tiba di belakangnya. Dan saat malam tiba, Curti naik atap gedung yang berhadapan langsung dengan markas gangster Changkao. Dan inilah selanjutnya. Curti terkejut Mae berada di dalam markas gangster tersebut. Tiba-tiba, Curti tertembak oleh seorang sniper lain. Dia lalu membalas tembakan orang itu namun tidak berhasil. Mendapat tembakan kedua, akhirnya Curti melarikan diri.
Saat berhenti dan membuka pintu box mobil itu, Kerti melihat Mae dan gadis lain berada di dalam sana. Namun para gadis ini menolak untuk diselamatkan. Karena pengaruh narkoboy, mereka merasa nyawa mereka malah terancam dan akan dibunuh oleh para gangster itu. Kerti lalu kembali ke kuil bersama Mae. Karena luka tembaknya, dia langsung pingsan. Kemudian senapan sniper yang ditemukan oleh kelompok gangster mengarah kepada Jimmy. Dia pun mendapat peringatan untuk membuka mulut. Namun Jimmy beralasan dirinya telah dirampok. Kerti akhirnya terbangun setelah para biksu menolongnya. Kerti kembali menjalankan misinya. Dia kembali menemui Jimmy untuk meminta persenjataan yang lebih berat untuk pertempuran jarak dekat. Saat dalam perjalanan, Changkau menelepon HP anak buahnya yang diangkat oleh Kerti. Dan dia mengungkapkan bahwa gadis-gadis ini dia dapatkan karena orang tuanya menjual mereka. Kerti lalu membuntuti pria yang membayarnya. Dia lalu datang ke tempat pria itu yang ternyata tempat penjajakan gadis-gadis tersebut. Dia memilih salah seorang gadis lalu masuk ke kamarnya. Kemudian Kerti mencari pimpinan mereka, namun wanita tersebut berteriak. Akhirnya Kerti berhasil menghabisi seluruh anak buahnya di sana. Dia lalu mengancam pria tersebut dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Ternyata dia adalah anak dari Changkau dan ingin membunuh penasihatnya agar dia bisa menjadi penguasa. Kerti diberi imbalan berlipat ganda untuk misi ini. Dan terlihat Jimmy yang sedang disekap dan diinterogasi untuk mengungkap nama orang yang menyerang mereka. Dengan terpaksa, Jimmy memberitahunya. Kerti kembali datang ke markas gangster itu dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba muncul gajah putih yang ditumpangi oleh Mai. Namun sudahlah, itu hanya mimpi. Saat di rumahnya, Changkau terlihat bersama penasehatnya sedang melihat gajah mereka. Sang penasehat memberi masukan untuk melibatkan polisi agar memberitakan Kerti dan menyebarluaskannya. Tiba-tiba datang anak Changkau yang tidak lain tidak bukan adalah orang yang mengutus Kerti. Dia meminta kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini olehnya. Dan di sebuah klub, saat Jimmy masih disekap oleh mereka, dia melihat seorang gadis sedang dicelepot. Lalu Jimmy mencuri HP mereka dan menghubungi Kerti untuk melarikan diri karena identitasnya telah terbongkar. Kerti membayar Jimmy untuk membersihkan riwayat Mai. Dan ketika keluar dari toilet, terungkap fakta bahwa Jimmy telah bersekongkol dengan anak Changkau dan dia meminta kepala Kerti agar dirinya diakui oleh ayahnya. Kerti lalu memberitahukan kepada Mai bahwa Jimmy akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Mereka pun harus berpisah. Saat sampai di bandara,
Jimmy menelepon Curti bahwa Mai tidak berada di menara itu. Dia hanya menemukan uangnya. Namun sepertinya Jimmy berbohong. Puluhan gangster pun mengejar Curti ke bandara. Curti sadar Jimmy telah membohonginya. Dia lalu mencuri mobil kelompok mereka dan kembali ke menara. Terlihat beberapa biksu telah tewas. Dan Curti nekat masuk ke sarang gangster tersebut. Kita lihat aksinya, guys. Curti menodong pistol kepada Cangkau, dan Jimmy akhirnya menembak anak Cangkau. Setelah semua gadis dikumpulkan, Curti tidak menemukan Mai. Lalu dia melihat Mai berada di foto. Rupanya, Mai menjadi gadis pertama yang mereka jadikan budak 30 tahun lalu. Artinya, Mai yang selama ini menemani Curti, dia adalah Syaiton. Dengan kata lain, Mai datang kepada Curti untuk membantunya melepaskan para gadis-gadis yang menjadi korban human trafficking. Cangkau kemudian menyuruh Curti dan Jimmy membawa semua gadis-gadis itu. Dan di tengah perjalanan, Curti pun turun. Dan Jimmy membawa semua gadis itu untuk mendapat pertolongan. I can now be with you, Curti Church. And you can be with initiation of a monk. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Eleven White ini? Alasan utama saya mengangkat film Eleven White ini karena sutradaranya yaitu Prachya Pinkeu, yang juga itu adalah sutradara dari film Ong Bak, yang mengangkat perkancahan film di Thailand ke mancanegara. Terlepas dari adegannya yang banyak mengganjal serta menimbulkan beberapa pertanyaan, tapi kita tidak boleh lupa dengan yang namanya Kopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.